Selamat sore Bapak berdua. Sore. Perkenalkan, saya Mario dari Dinas Perikanan. Hari ini saya bersama Pak Fernando selaku penyuluh perikanan ingin berdiskusi sedikit mengenai tentang budidaya rumput laut bersama Bapak. Saya Pak Budi. Baik, terima kasih atas kunjungannya Pak. Silakan untuk memberikan informasi. Saya senang bisa membantu. Selamat sore Pak Budi. Terima kasih untuk waktu luangnya Pak. Jadi tujuan kami ke sini untuk belajar dari pengalaman Bapak tentang kegiatan budidaya rumput laut yang Bapak jalani, sekaligus berbagi teknologi terbaru agar hasil panen bisa lebih optimal. Pak Budi, apakah Bapak bisa menceritakan sedikit tentang metode budidaya apa yang Bapak gunakan saat ini, mulai dari pemilihan bibit sampai dengan tahap pemanenan, dan apa alasan Bapak memilih untuk budidaya rumput laut? Oh ya. Kami di sini pakai metode tali panjang atau biasa dikenal dengan metode long line. Nah, jadi bibitnya kami ambil dari panenan sebelum di umur 25 hari. Dan jarak ikat yang kami gunakan yaitu berjarak 20 cm antar rumpun. Serta kami juga membersihkan tiap minggu. Dan pemanenan kami lakukan di saat umur rumput laut mencapai umur sekitar 45 hari. Dan alasan saya memilih usaha ini karena tergolong usaha tidak modal. Permintaan pasar yang tinggi, teknologi reproduksinya murah, siklus produksinya singkat, penanganan pasca panennya mudah dan sederhana, serta pangsa pasar masih terbuka. Oleh karena itu banyak diperdagangkan untuk keperluan industri baik di dalam negeri maupun ekspor. Baik. Untuk lokasi dan perawatan harian apa saja yang Bapak perhatikan? Bapak perhatikan. Oh ya. Kendala penyakit apa saja yang paling Bapak alami? Yang paling parah itu ais Pak. Kalau sudah kena dalam 3 hari itu bisa habis 1 bentangan. Dan untuk ciri-cirinya itu ujungnya putih terus rontok. Biasanya muncul saat musim hujan atau pergantian musim. Karena penyakit ais ini merupakan salah satu masalah utama dalam budidaya rumput laut. Karena penyakit ini tidak menular dan dapat dipicu oleh kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan seperti suhu ekstrim, pH, dan salinitas, serta patogen bakteri oportunistik seperti spesies Vibrio. Saat ini, metode apa saja yang sudah Bapak terapkan untuk mencegah atau mengatasi penyakit ais tersebut? Baik, kalau misalnya sudah kena, langkah yang kami lakukan adalah memotong talus yang putih-putih atau yang telah terkena ais itu lalu dibuang. Serta untuk mencegah kerugiannya, kami mencoba untuk menanam lebih cepat, memanen lebih cepat jika cuacanya terus mendung ataupun hujan. Tapi terkadang kami telat mengambil tindakan sehingga kerugian pun tak terhindarkan Pak. Selain ais, apakah ada hama lain yang mengganggu atau menyerang rumput laut Bapak? Ada Pak. Selain ais, ada juga hama bulu babi. Dia suka memakan rumput laut muda, sehingga untuk mencegahnya kami hanya mengusirnya dari sekitar lokasi budidaya. Selain itu, lumut juga sering menempel pada talus dan rumput laut yang mana akan menghambat pertumbuhan rumput laut itu sendiri, Pak. Oke, baik, terima kasih Pak. Di sini saya sudah mendengarkan apa saja yang Bapak sampaikan.
Jadi di sini saya sebagai penyuluh perikanan dari KKP, saya akan memberikan beberapa masukan untuk agar kiranya bisa membantu Bapak untuk mendapatkan hasil produksi yang lebih optimal. Jadi yang pertama itu dari sisi bibit. Selain seleksi visual, kami sarankan Bapak mulai pakai bibit hasil kultur jaringan, di mana bibit tersebut memiliki keunggulan baik dari segi kandungan keraginan maupun pertumbuhan yang lebih cepat dan tingkat ketahanan terhadap penyakit yang lebih tinggi. Dan untuk bibit tersebut bisa diperoleh dari balai benih terdekat. Oh, ada bibit seperti itu ya Pak? Saya baru dengar Pak. Ada Pak bibit seperti itu. Jadi yang kedua juga, untuk metode budidaya, metode long line, Bapak sudah bagus. Kita tingkatkan dengan sistem vertikultur atau rakit apung bertingkat di musim hujan. Jadi saat salinitas permukaan turun, rumput laut di tali bagian bawah tetap aman karena salinitasnya lebih stabil. Dan juga dengan metode ini dapat membantu meningkatkan hasil dan kualitas rumput laut yang diproses. Oleh karena itu kita bisa memproduksi bibit sepanjang tahun, jadi tidak dipengaruhi oleh musim. Nah kemudian dengan adanya teknologi kultur jaringan, kita bisa mengkulturkan induk-induk unggul yang sudah hasil seleksi oleh para ahli budidaya atau ahli pemulihan rumput laut. Dihasilkan dari laboratorium kultur jaringan ini memiliki karakter unggul. Karakter unggul misalnya cepat tumbuh, atau misalnya berdasarkan hasil seleksi ternyata mengandung kandungan keraginan yang lebih baik atau JSR yang lebih baik. Nah itu diharapkan dengan adanya bibit kultur jaringan kita bisa meningkatkan tidak hanya menyediakan bibit saja, tapi juga meningkatkan kualitas dari hasil rumput laut yang kita hasilkan. Teknik embryogenesis somatik. Nah, dengan teknik ini kita sebenarnya membuat kembali bibit rumput laut yang berasal dari spora-spora ya. Spora-spora. Jadi kita membuat spora buatan dari jaringan somatik. Jadi artinya bibit kultur jaringan yang dihasilkan itu kembali menjadi bibit yang muda. Yang ketiga, itu untuk pemantauan. Penyakit ais itu dipicu stres lingkungan, seperti salinitas, suhu, dan intensitas cahaya berubah drastis. Saya sarankan Bapak pakai alat ukur sederhana, yaitu refraktometer, untuk cek salinitas tiap 3 hari sekali. Jika salinitas di bawah 28 ppt, segera lakukan pengapuran area atau pindahkan rakit ke lokasi lebih aman. Jadi ada alat ukurnya ya Pak Fernando? Betul sekali Pak. Ini contohnya, kecil dan mudah dipakai. Jadi ada alat ukurnya ya Pak Fernando? Betul sekali, yaitu refraktor. Harganya terjangkau dan bisa dipakai kelompok. Untuk hama bulu babi, teman tinggal ambil air mineral ini ya, caranya sedot seperti ini. Nah seperti ini, kemudian buka katup yang ada kacanya ini, kita teteskan di atas ya, kemudian ditutup.
sekarang kita kalibrasi ya. Ketika kita menggunakan air mineral ini tadi, ketika teman-teman teropong ke dalam, maka teman-teman akan melihat di dalam itu ada garis perbatasan antara biru dan putih. Seharusnya garis itu ada di angka 0. Bisa kita pasang waring keliling rakit dengan mesh size 1 inci, lebih efektif daripada diusir manual. Yang terakhir, untuk penerapannya kita bisa memulai dari demo polop kecil 1 bentang dulu. Pak Budi, kita bandingkan hasilnya. 1 bentang pakai cara bapak yang lama, 1 bentang lagi kita terapkan 4 teknologi tadi. Nanti kita panen dan timbang bersama. Wah, saya setuju sekali Pak Fernando. Kalau ada contohnya dan terbukti berhasil, pasti teman-teman kelompok juga akan mau ikut bergabung. Jadi kesimpulannya, Pak Budi sudah menerapkan dasar budidaya dengan baik. Dengan tambahan teknologi bibit unggul, vertikultur, pemantauan salinitas, dan dengan tambahan waring, kita harapkan serangan penyakit menurun dan produksi naik. Bapak sekalian, penerapan teknologi budidaya rumput laut tepat guna yang kita diskusikan hari ini bukan sekedar teori, melainkan langkah nyata untuk meningkatkan efisiensi kerja dan kualitas hasil panen kita. Saya berharap materi mengenai metode longlai yang diperbaharui maupun manajemen penyakit ais dapat segera Bapak terapkan di pesisir kita. Mari kita jadikan laut kita sebagai sumber kesejahteraan yang berkelanjutan. Akhir kata, mohon maaf jika ada salah kata, ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bekerja. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sudah meluangkan waktunya. Oke. Audio Jungle.